Halo bro, balik lagi bareng gue di SDB ARTAI. Kali ini gue bakal ceritain kisah horor yang katanya pernah benar-benar terjadi tentang pesugihan terlarang. Pesugihan yang tidak minta uang, tidak minta emas, tapi minta nyawa manusia sebagai tumbal. Cerita ini terjadi di sebuah desa terpencil. Desa yang siangnya terlihat biasa saja, sawah hijau, rumah kayu, dan warga yang ramah. Tapi begitu malam turun, desa itu berubah. Setiap beberapa bulan sekali, selalu ada orang yang menghilang tanpa jejak. Bukan kabur, bukan pindah kota, tapi lenyap, seolah ditelan bumi. Anehnya, setiap ada yang hilang, selalu ada satu orang di desa itu yang mendadak kaya raya. Rumahnya berubah jadi tembok tinggi, kendaraannya berganti, dan usahanya selalu lancar. Warga mulai berbisik pelan. Itu bukan rezeki biasa, karena di desa itu beredar satu pantangan yang cuma diketahui orang-orang tua. Kalau dengar suara orang nangis dari kebun belakang rumah, jangan ditolong. Itu bukan manusia. Dan disinilah semua bermula. Korban pertama bernama Wira, pemuda 27 tahun, perantau yang baru pulang ke desa setelah lama nganggur di kota. Orangnya pendiam, nggak punya musuh, dan satu-satunya yang bikin warga ingat, Wira sering pulang larut malam. Katanya cari kerja tambahan, katanya. Malam terakhir Wira terlihat, ia berjalan sendirian melewati kebun bambu di ujung desa, tempat yang sejak dulu dipercaya warga sebagai tanah panas. Sekitar jam 2 pagi, penjaga ronda dengar suara orang minta tolong. Suara laki-laki, pelan, serak. Tolong! Satu orang mau menyamperin, tapi yang paling tua di pos ronda langsung menarik lengannya. Jangan, kalau lewat jam 2, yang manggil bukan manusia. Besok paginya, Ibu Wira datang ke balai desa sambil nangis histeris. Wira nggak pulang, dicari ramai-ramai. Hutan disisir, kebun bambu dibongkar. Yang ditemukan cuma satu hal, sendal Wira tergeletak rapi menghadap ke arah sebuah sumur tua yang sudah lama ditutup papan dan tanah. Anehnya, tanah di sekitar sumur itu masih basah, seperti baru digali semalam. Dan bau busuknya bukan bau bangkai, tapi bau kemenyan bercampur darah. Sejak hari itu, nama Wira nggak pernah disebut keras-keras lagi di desa. Karena setiap kali ada yang menyebut namanya, angin dari arah kebun bambu selalu berhembus dingin, meski matahari sedang terik. Yang lebih bikin merinding, 3 hari setelah Wira hilang, salah satu warga, sebut saja Pak Dharma, mendadak beli motor baru. Emas di tangan istrinya bertambah, dan usahanya yang dulu sepi, tiba-tiba ramai pembeli. Padahal semua orang tahu, Pak Dharma dulu nyaris bangkrut. Sejak saat itu, warga mulai menghubungkan satu hal. Setiap orang hilang, selalu ada satu orang yang mendadak kaya. Dan pesugihan itu belum selesai meminta bayaran. Pak Dharma berubah sejak malam itu, bukan cuma soal harta, tapi sikapnya. Ia jadi jarang keluar rumah. Kalau keluar pun, selalu pulang sebelum maghrib. Wajahnya pucat, matanya cekung, seolah kurang tidur, atau terlalu sering mimpi buruk. Sampai suatu malam, seorang warga melihat Pak Dharma berjalan ke arah kebun bambu, sendirian, bawa tas hitam. Warga itu ngikutin dari jauh. Di balik rumpun bambu, ternyata ada pintu tanah yang hampir tertutup semak. Bukan pintu rumah, tapi seperti mulut lubang yang dibuat rapi. Pak Dharma membuka tasnya. Isinya, kembang 7 rupa, kain kafan kecil, ayam hitam cemanik, dan 1 botol berisi cairan merah gelap. Begitu semua diletakkan di depan lubang, tanah di dalamnya bergerak, bukan longsor, tapi berdenyut. Dari dalam lubang terdengar suara berat, seperti nafas orang tua dicampur geraman binatang. Tumbalmu sudah diterima, tapi janjimu belum lunas. Pak Dharma berlutut, tangannya gemetar. Saya sudah kasih 1, beri saya waktu. Tanah itu mendadak retak. Sebuah tangan hitam, lebih besar dari tangan manusia, muncul dari dalam. Kukunya panjang, bau anyir menyebar. Setiap bulan 1, kalau terlambat, yang kami ambil adalah keluargamu. Pak Dharma menangis, menunduk sampai kepalanya menyentuh tanah. Dan di saat itu,
lubang itu menutup sendiri, seolah tak pernah ada apa-apa. Keesokan harinya, warga dikejutkan kabar baru. Seorang penggembala kambing, Reno, hilang di sekitar kebun bambu. Polanya sama, tanpa saksi, tanpa jejak. Dan malam itu, Pak Dharma muntah darah di kamar mandi. Istrinya bilang setiap kali dia tertidur, Pak Dharma mengigau satu kalimat yang sama. "Jangan aku, ambil saja yang lain." Pesugihan itu ternyata bukan cuma minta tumbal, tapi memakan pelakunya sedikit demi sedikit. Sejak Reno hilang, desa mulai berubah. Bukan berubah jadi ramai, tapi berubah jadi takut. Orang-orang berhenti keluar malam. Kebun bambu dipasangi lampu darurat, pos ronda dihidupkan lagi, meski tak ada yang benar-benar berani berjaga sendirian. Pak Dharma makin parah. Badannya kurus cepat, kulitnya kusam, matanya sering kosong seperti orang linglung. Ia mulai sering salah waktu. Ritual yang seharusnya dilakukan malam Jumat Kliwon, justru ia lakukan malam Selasa, tanpa persiapan lengkap, tanpa korban yang sesuai. Malam itu, Pak Dharma terlihat keluar rumah tergesa-gesa. Istrinya sempat melarang. "Kamu mau kemana lagi? Kamu janji ini yang terakhir." Pak Dharma cuma jawab pendek, "Kalau nggak sekarang, besok yang diambil bukan orang luar." Sekitar 1 jam kemudian, teriakan pecah di ujung desa. Bukan dari kebun bambu, tapi dari rumah Pak RT. Anaknya Adit, remaja 16 tahun, ditemukan pingsan di dapur. Tubuhnya dingin, nafasnya berat. Di lehernya ada bekas tekanan jari, bukan cakaran, bukan luka binatang. Dokter puskesmas bilang, Adit seperti orang yang kehabisan tenaga secara tiba-tiba, bukan sakit, bukan diracun. Dan yang bikin bulu kudik berdiri, Adit mengigau sepanjang malam. Gelap, sempit, bau tanah. Bapak itu nangis, katanya salah orang. Keesokan paginya, Pak Dharma ditemukan di kebun bambu. Masih hidup, tapi kakinya lumpuh. Mulutnya terus komat kamit minta ampun. Ia mengaku semuanya. Pesugihan itu memang nyata, lubang tanah itu memang ada. Dan selama ini, tumbalnya diambil dari orang-orang yang tidak akan dicari serius. Perantauan, pengembala kambing, orang yang pulang malam. Tapi malam itu, karena ritualnya kacau, yang hampir diambil adalah anak warga sendiri. Dan makhluk itu tidak peduli. Siapapun bisa jadi pengganti. Sejak pengakuan Pak Dharma, warga sadar satu hal yang terlambat. Pesugihan itu sudah terlalu lama diberi makan. Dan sekarang, ia tidak mau berhenti. Setelah pengakuan Pak Dharma, desa nggak lagi bisa pura-pura tenang. Warga berkumpul di balai desa. Bukan buat marah, bukan buat menghakimi, tapi buat menghentikan semuanya. Keputusan pertama diambil malam itu juga. Kebun bambu ditutup total. Tidak ada lagi aktivitas setelah maghrib. Pos ronda dijaga bergantian minimal 5 orang. Dan yang paling berat, Pak Dharma tidak boleh meninggalkan pengawasan warga. Seorang sesepuh desa akhirnya bicara. Pesugihan seperti itu, katanya, bukan bisa diputus begitu saja. Kalau langsung dihancurkan, yang dilepas bukan cuma makhluknya, tapi amarahnya. Solusinya cuma satu. Ritual penutupan, bukan pengusiran. Bukan dengan dukun, tapi dengan doa, pengakuan, dan penebusan. Malam Jumat berikutnya, warga menggelar doa bersama di balai desa. Tanpa kembang, tanpa sesajen. Pak Dharma diminta bicara di depan semua orang. Dengan suara lemah, ia mengakui semua perbuatannya. Ia menyerahkan seluruh hartanya untuk biaya keluarga korban, renovasi musola, dan dana sosial desa. Lalu ia sendiri yang meminta, "Kalau memang harus ada yang menanggung, biar saya saja." Malam itu, warga tidak mendengar suara apapun dari kebun bambu. Tidak ada tangisan, tidak ada bau kemenyan. Hanya angin pelan, seperti napas panjang yang dilepaskan. Keesokan paginya, sumur tua itu amblas sendiri. Tanahnya runtuh, bambu di sekitarnya mengering. Sejak hari itu, tak ada lagi orang hilang. Pak Dharma meninggal 3 bulan kemudian. Bukan karena diserang makhluk apapun, tapi karena sakit yang cepat menggerogoti tubuhnya. Dokter bilang organ dalamnya rusak parah. Seperti orang yang terlalu lama hidup dalam tekanan berat. Ia meninggal tanpa harta, tanpa rumah besar, tanpa kendaraan. Tapi satu hal berubah. Desa itu perlahan pulih. Warga jadi lebih peduli. Ronda kembali hidup. Orang-orang saling mengingatkan. Dan kebun bambu itu sekarang jadi tanah kosong. Tidak ada yang berani menanaminya lagi. Bukan karena takut, tapi sebagai pengingat bahwa kekayaan yang datang cepat selalu minta bayaran yang lebih mahal. Dan pesugihan itu nyata, bukan karena makhluknya,
tapi karena keserakaran manusia yang membuka pintunya sendiri. Bro, cerita ini bukan buat nakut-nakutin, tapi buat ngingetin. Kalau ada jalan pintas yang kelihatan terlalu mudah, biasanya ada sesuatu yang sengaja disembunyikan di baliknya. Karena dalam hidup, nggak ada rezeki yang gratis. Dan yang paling sering dijadikan tumbal bukan orang lain, tapi nurani kita sendiri. Balik lagi bareng gue di SDB ARTAI. Kalau lo suka cerita horor realistis kayak gini, jangan lupa lanjut di episode berikutnya.